Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita masih membahas seputar pembuatan aplikasi desktop. Nah, video ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas pertemuan 4 mata kuliah praktek pemrograman desktop. Kalian akan belajar dengan saya Ade Lukman dengan NPM 21131919007. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang keamanan pengguna pada aplikasi yang kita buat di Visual Basic. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Visual Studio-nya. Nah, seperti biasa, jika kalian ingin membuat project-nya di project yang lama, silahkan kalian pilih open project. Tapi kalau misalkan ingin membuat project baru, silahkan pilih new project. Saya di sini memilih untuk new project. Nah, pilih yang Visual Basic, kemudian ini yang window form application, kemudian ini saya rubah jadi tugas 4. Di sini kita ubah dulu untuk form dasarnya dulu ya. Nah, di sini kita rubah teksnya menjadi kita akan membuat aplikasi tentang perhitungan luas bangun datar. Jadi konsepnya kita akan menggunakan combo box tapi dalam satu form. Jadi dalam satu form ada combo box. Jika kita memilih untuk menghitung luas persegi panjang atau segitiga ataupun persegi, nanti munculnya akan berbeda-beda. Untuk seperti apanya kita lihat aja ya. Kalian bisa ikuti. Kita rubah dulu ininya menjadi perhitungan luas bangun datar. Segini cukup ya. Kemudian kita cari, nah ini ya, yang star positionnya kita ubah menjadi center screen biar nanti pas muncul ada di tengah-tengah layar. Oke, sudah. Kalau sudah seperti itu, kita bikin label di sini. Kemudian kita pilih combo box. Kita cari dulu di sini panel untuk menampung inputan kita nantinya, biar tampilannya kelihatan rapi gitu ya. Kemudian kita pilih lagi label. Kemudian kita bikin dua button ya. Yang satu untuk submit hasil, yang satunya lagi buat button reset. Kemudian kita rubah di sini teksnya ya menjadi pilih bangun uang.
di sini kita atur lagi untuk kita cari, nah ini drop down stylenya kita pilih yang drop down list. Jadi kita tidak bisa input secara manual, jadinya pilihannya kita tentukan di codingan. Kemudian kita rubah untuk inginnya jadi CMB pilih. Sudah. Kemudian kita panelnya ubah dulu. Untuk panel kita rubah back colornya aja biar kelihatan ya, biar ada kelihatan perbedaan. Pilih yang kontrol drag. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kemudian yang label ini kita rubah teksnya menjadi titik 3 aja, soalnya nanti kita akan inputkan lewat codingan. Kemudian sini kasih LBL, misalkan ini LBL-nya LBL 4 aja ya. Nah ini yang satunya dibuat di inputan 1, 2, 3, ini yang 4. Kemudian ini juga LBL yang ini 1. LBL3. Nah, udah ya. Kalau misalkan udah seperti ini, kita masuk ke buttonnya, ke textbooknya. Di textbook kita ubah dulu. Nah, ini namanya menjadi txt1. Ini txt untuk inputan 1. Kemudian yang ini txt2 untuk inputan kedua. Yang ini kita kasih nama txt hasil. Kemudian ini untuk button btn reset. Oh ya, ini rubah dulu buttonnya, kita rubah menjadi reset. Kemudian di sini kita ubah juga menjadi itu. Nah, untuk ininya kita kasih nama btn hasilnya. Oke. Nah, karena kita nantinya milihnya di combo box di sini, berarti kita karena nanti kita akan menghitungnya 3 bangun ruang, otomatis tidak akan semuanya seperti ini langsung muncul. Soalnya ininya kalau misalkan seperti ini kelihatannya nggak bagus ya. Jadi kita pilih di sini, cari dulu visible. Visible-nya kita jadiin false. Semuanya kita ubah visible-nya menjadi false. Nah, untuk ini kita ubah juga dan cari enable, karena hasilnya nggak mungkin kita ubah-ubah lagi. Nah, ini untuk keamanannya ya, cari enable. Nah, ini enable, jadiin false. Kalau misalkan sudah, kita coba dulu jalankan. Tidak ada apapun ya. Jadi sebelum kita ada pilihan di sini, sebelum kita memilih di sini, tidak akan muncul. Kalau misalkan sudah memilih, baru akan muncul. Oke. Kita masuk ke codingnya. Kita double klik di formnya. Klik. Kemudian kita buat untuk CMB pilihannya dulu. CMB pilih.
dot item. Kita di sini tulis pilih. Ini buat tampilan pas kita jalankan aplikasinya. Jadi yang langsung muncul tulisan ini. Oke, kemudian ini misalkan kita bikin segitiga. Ini persegi. Dan pilihan terakhir kita bikin 3 aja ya. Untuk pengembangannya silahkan kalian kembangkan lagi kalau misalkan kalian mau menambah bangun ruangnya. Ini persegi panjang. Kemudian kita jadikan indeks yang pilih agar muncul. Jadi di sini cmb pilih dot selected index sama dengan 0. Nah, ya. Kemudian kita ke form lagi, klik 2 kali yang ini ya. Oke. Kalau misalkan sudah, kita pakai isi if else ya. Jadi awalnya if jika cmb pilih dot selected item sama dengan segitiga. Segitiga, kemudian n. Nah, di sini kita munculin lah yang tadi inputannya sama labelnya. Yang pertama kita munculin lbl1.text .show. Sini baru kita lbl1.text sama dengan misalkan ini yang segitiga ya. Berarti kalau misalkan luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Berarti kita cari dulu alas. Ini hasil. Dan yang terakhir ini LBL4 yang di atas kita kasih nama perhitungan luas segitiga. Ini masih belum beres karena teksturnya masih harus dikeluarkan, harus diperlihatkan ya. txt1 show, kemudian txt2 show, txt hasil show, kemudian di sini txt. Nah, untuk keamanan, jadi kalau misalkan nanti kita sudah inputan, kita misalkan sudah memilih persegi, tapi kita sudah memasukkan inputan, kemudian kita pilih yang segitiga. Nah, kalau misalkan sekarang kalau ini nantinya tulisannya bakal jadi kosong lagi.
jadi tidak ada bekas ya. Nah, seperti ini, jadi biar aman. Kemudian untuk txt2 nya seperti ini, samakan. Oke. Kemudian untuk txt hasil sama juga, kosongkan hasil. Oke. Kemudian untuk btn hitung dan btn setnya kita perlihatkan juga. Nah, kalau sudah seperti ini baru menjalankan yang segitiga ya. Kita bikin else if. Kita copy aja ya biar cepat dari sini. Nah, sampai sini. Kita copy. Nah, ini rubah menjadi persegi. Kita copy aja lagi ya, biar nanti kita tinggal ubah-ubah. Else if. Di persegi kita, karena rumus persegi itu sisi kali sisi, jadi kita nggak perlu yang label 2, jadi kita hide lagi, hide. Oke. Jadi yang label 2 kita hide, kemudian kita rubah yang ininya menjadi sisi. Ini perhitungan luas persegi. Kemudian untuk ininya txt2 nya ini di hide ya, hide juga. Kemudian ini txt hasil txt2 kita nggak apa-apa lah, ini biar ada juga, nggak akan ngaruh. Kemudian ini yang terakhir, persegi panjang. Oke, persegi panjang kita keluarkan semuanya, karena rumus persegi panjang kali lebar. Ini rubah menjadi panjang. Kemudian ini lebar. Hasil hitungan luas kalau sudah, kita baru ke button hitungnya ya. Nah, di button hitung kita double klik lagi. Nah, button hitung kita buat pengkondisian dulu. Jadi kalau misalkan kita di start dulu coba, nah, misalkan kita pilih segitiga, nah muncul kan. Kemudian kita pilih persegi, muncul cuma satu. Nah, ini. Nah, di sini masih belum aman. Kita masih bisa menginputkan sebuah karakter. Harusnya kalau inputan seperti ini berupa angka ya. Oke, kita amankan dulu. Sebelumnya kita jangan dulu masuk ke sini. Ke sini juga langsung kita bikin kondisi if. Berarti kalau misalkan txt1.text sama dengan kosong, dan pakai message box aja ya, box. Kemudian dalamnya inputan harus diisi.
kemudian kasih koma, oke only, pilih yang ini, koma lagi, ini kasih perhatian untuk judulnya. Nah, kemudian setelah ini kita pakai logika aja, logika lagi, atau enggak pun nggak perlu ya, tinggal langsung txt satu dot fokus. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian kita copy aja biar cepat dari sini sampai end if ya. Kita copy lagi. Nah, di sini kita pakai gerbang logika ya. Pakai gerbang logika AND. Jadi di sini CMB pilihnya dot selected item sama dengan segitiga. Nah, jadi kalau misalkan ininya kita ini rubah ya menjadi txt2. Nah, jadi kita fokus di txt2. Jadi kalau misalkan kita nggak bikin lagi seperti ini, cukup ini saja, emang bakal jalan. Terus kita bikin lagi buat txt2-nya, nanti di persegi bakal error karena inputan keduanya harus diisi. Kalau misalkan seperti ini, jadi khusus ya. Kemudian ini juga rubah jadi 2, copy aja biar cepat. Berarti ini persegi panjang, ini rubah juga. Oke, kalau misalkan sudah, kita bikin lagi di sini setelah end if, bikin kondisi lagi buat perhitungannya. Jika CMB pilih dot selected item sama dengan misalkan ini yang segitiga, rumus segitiga berarti ya. Segitiga berarti kita munculnya di txt hasil.text sama dengan rumus segitiga itu 1/2 dikali berarti mau txt 1.text dikali lagi txt2.text. Ini belum beres, kita bikin lagi yang kedua, else if biar cepat kita copy lagi Ctrl+C. Nah, ini nggak harus ditiru ya. Kalau misalkan kalian masih pemula, saya sarankan ini nggak diikutin ya. Nah, ini untuk segi, karena sisi kali sisi kita menggunakan satu text box berarti seperti ini. Kemudian satu lagi else, kita bikin text hasil text sama dengan panjang kali lebar ya, berarti txt1 text dikali ke bintang txt2.text. Nah, ini udah jalan ya. Kemudian buat biar inputannya tidak, jadi inputannya harus pakai angka saja, kita klik di sini, kemudian kita pilih yang txt1 dulu,
sudah, kita bikin if not. If not, okay. Iya apa ya, IK char. Oke, bentar. Char, kemudian lebih besar sama dengan 0, dan n char. Lebih kecil sama dengan 9. Tentu, maaf, sorry, saya salah. Kita pakai di kemudian kita kasih or char sama dengan bb back. Kemudian n sama dengan true. Kita carinya pakai pass ya. Nah ini, maaf, kita copy saja. Benar, ini hapus saja. Nah kemudian kita copy lagi satu lagi dari sini ke sini. Sorry, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, ganti ininya menjadi teks yang kedua. Oke, untuk terakhir kita menjalankan yang ini reset, button reset. Oke, yang button reset kita cuma mengkosongkan saja ya, berarti kita kosongkan txt dot text sama dengan, nah seperti ini, txt 2 dot text sama dengan seperti ini. Terakhir txt hasilnya, txt hasil text sama dengan, ya seperti ini saja ya. Coba kita jalankan. Nah kita di sini pilih bangun ruang dulu ya, kita misalkan pilih segitiga. Kalau misalkan kita alas, misalkan alasnya 2, tingginya 3, itu hasilnya 3 karena setengah kali alas kali tinggi. Kemudian di reset, kita coba ini gak diisi, dikosongkan gitu. Nah ada seperti ini. Nah jadi misalkan, oh ada error ya, berarti kita harus pakai if else lagi. Di sini kita pakai if else lagi ya, berarti if else nya di mana? Nah di sini setelah ini, if jika txt 1 dot text sama dengan 0, and kemudian kita pindahkan ininya, Ctrl X saja, copy. Kemudian di sini kita pakai exit sub. Kita copy
tapi dari sini aja ya, dari sini ke sini, samakan ke yang bawahnya juga. Nah, berarti ini hapus, copy, ini ganti jadi text 2, ini 2 lagi. Oke, ini satu lagi. Kosongkan. Oke, kita harus diisi. Ini sini kan 2 udah ada isinya, kan harus diisi juga 1. Oke, nah untuk persegi, karena persegi seperti ini, misalkan kita masukkan 2, dihitung keluar 4. Oke, kalau misalkan kita kosongkan, kan harus diisi. Oke, kita 2. Nah, kita ganti misalkan 2, 3. Untuk persegi panjang kita bikin kosongkan juga, jalan jadi 4, 2 kali 4 harusnya 18 ya. Kalau misalkan di reset kosongan, kalau misalkan kita pilih ini, harusnya ini hilang ya. Kita bikin terakhir ini ya, jadi kalau misalkan kita kembali ke pilih harusnya hilang. Kita hilangkan yang pertama LBL1 berarti dot hide, kemudian LBL2 dot hide, LBL3 dot hide, LBL4 dot hide. Oke, kemudian TXT1 dot hide juga, TXT2 hasil .hide, kemudian btn untuk button reset kita hilangkan juga .hide, btn hasil .hide juga. Ya, kita coba jalankan ya. Kita pilih misalkan segitiga sudah muncul, kemudian kita pilih ini, nah hilangkan. Jadi seperti itulah keamanannya ya. Kalau misalkan kalian mau mengembangkan, silahkan dikembangkan lagi oleh kalian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada kalian yang sudah nonton video ini sampai beres. Dan jangan lupa di like, komen, dan share. Dan yang paling penting, jangan sampai lupa di subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari saya, salam kreatif.